Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Gerbang Bercium-ciuman. Mari berdoa. Bapa kami di surga, bersamalah dengan kami di saat kami merenungkan lagi firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan kita diambil dari Mazmur pasal 85 ayat 11. Firman Tuhan berkata, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Orang yang berjalan-jalan pada jalan kecil di pinggir kota di Inggris segera akan bertemu dengan satu gerbang bercium-ciuman. Dirancang untuk mencegah lembu sapi melintasi jalan manusia. Mereka menamainya atas dasar rancangannya yang tidak biasa. Di situ ditancapkan 3 tiang pada huruf V kecil. Dari tiang keempat pada bentuk V yang lebar itu, daun pintunya bergerak. Untuk melalui pintu ini, orang yang lewat akan mendorongkan daun pintunya ke samping, lalu melangkah ke bagian sempit V itu. Orang yang berdua-duaan terpaksa terpisah pada gerbang seperti ini. Tetapi apabila mereka terlalu dekat, maka akhirnya mereka akan berhadap-hadapan. Karena itulah disebut gerbang bercium-ciuman. Daud membayangkan ada 4 kebaikan yang sama-sama berjalan. Kasih dan kesetiaan bergandengan. Keadilan merangkul damai sejahtera. Bagi orang berdosa, perjalanan ke Kanaan surgawi adalah bagaikan pasangan ini bertemu pada gerbang keselamatan, bercium-ciuman, lalu membuka jalan kepada hidup kekal. Agar rukun, kita harus benar. Kecuali Allah menyatakan kita adil, maka kita akan selalu berada di dalam siksaan. Jikalau hanya kesetiaan yang menguji kita, maka nasib kita sudah pasti dahsyat. Demi keselamatan, kasih dan kesetiaan harus bertemu. Syair ini memperkenalkan kita kepada kesukaan para penulis kuno yang disebut paralesisme. Keempat itu bukan hanya bertalian seperti pada ayat ini, melainkan pembaca yang mengerti dengan sendirinya akan melihat hubungannya secara vertikal. Dengan demikian, kasih dan keadilan sejalan seperti kesetiaan dan damai sejahtera. Betapa sulitnya pasangan tersebut kita pahami. Bagi kita, lebih mudah mengaitkan kasih dan damai sejahtera, lalu kesetiaan dengan keadilan. Akan tetapi, pemikiran Allah bukan demikian. Kesetiaan bergantung pada kasih Allah. Damai sejahtera timbul karena kita berjalan dalam kesetiaan. Keempat sifat ini terdapat dalam diri juru selamat itu. Seruan pada jalan Yeriko, anak Daud, berkasihanlah padaku, segera dijawab. Bartimeus yang buta itu menerima penglihatannya dan keampunan dosanya dari Yesus. Hanya Yesus yang benar di antara manusia. Ialah satu-satunya orang yang adil. Ia menyatakan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Ia memberi damai sejahtera dan hanya Dialah yang memilikinya. Baik hak kita ke surga dan kelayakan kita untuk itu hanya boleh didapat di dalam kebenaran Kristus. Dikutip dari buku Kerinduan Segala Zaman Jilid 1 halaman 280. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Boleh memberikan kekuatan pada kami untuk menjalani hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus bersama dengan kami, agar kami boleh menghidupkan kasih, keadilan, kesetiaan, serta damai sejahtera dalam kehidupan kami ini, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sempurna lagi. Berkati kami sepanjang sisa hari ini Tuhan, dalam malam istirahat kami, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.